Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Jangan pernah bosan ya untuk kembali lagi di acara Cinta, Curhatan Indah tentang Agama. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa ketemu dan semoga teman-teman semua yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bakal bahas sesuatu yang Dini juga sebenarnya belum tahu nih definisinya secara mendalamnya tuh apa, yaitu futur. Nah, teman-teman udah tahu belum artinya futur itu apa? Dini sendiri pun masih belum sih, jadi kita lebih baik tanya ke Ustadz kita, yaitu Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan bosan ya Ustadz, kayak setiap minggu ketemu Dini lagi. Tapi hari ini kita bagus nih bajunya katanya. Sama ya? Hitam putih, monokrom. Nah, hari ini Ustadz nih kita insya Allah bakal bahas tentang futur nih. Sebenarnya Dini nggak tahu sih artinya secara mendalam apa. Mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk Dini dan juga teman-teman di rumah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang futur ya. Gitu. Jadi futur itu apa? Futur itu rasa malas gitu. Ya. Jadi malas. Bahasa Arabnya itu ya? Iya, jadi rasa malas, kemudian juga ya malas aja untuk berbuat kebaikan intinya. Ya, nah biasanya kalau futur ini itu terjadi satu kepada orang-orang yang suka mencari ilmu. Jadi lagi semangat nih cari ilmu, tiba-tiba jadi malas, gitu. Ya, itu futur begitu. Kemudian juga futur itu bisa menimpa kepada orang yang suka ibadah. Ya, pernah nggak Dini ngalamin ada kalanya semangat ibadah tuh gitu, ada kalanya malas gitu. Dini kira memang wajar karena kan iman katanya naik turun, jadi pas turun oh ya udah gitu. Salah ya Ustaz. Ya, tapi seringnya semangat atau malas? Kayaknya ya yang sebelah satu lagi tuh. Ya. Jadi ya memang semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam beribadah itu kadang semangat banget gitu ya. Iya, tapi benar, kadang Ustaz. turun gitu. Nah, yang harus kita pantau itu adalah ini lebih banyak semangatnya atau lebih banyak futurnya gitu, malasnya. Nah, ini yang kemudian mesti kita cek grafiknya. Kalau misalkan grafiknya ke atas ya, ibadah nih, set, ya. Kemudian futur sebentar, naik lagi, grafiknya ke atas. Tapi kalau ibadahnya sedikit, turunnya banyak. Ya grafiknya ke bawah juga gitu. Nah, jadi ya memang manusiawi. Makanya ketika di zaman Nabi ya pernah juga, jadi sahabat-sahabat juga pernah mengalami masa futur ya. Tapi kalau futur ini didiamkan bahaya juga. Seperti misalkan ada para sahabat orang-orang muslim itu yang ikut hijrah bersama Nabi. Kan sebelum hijrah ke Madinah itu hijrah dulu ke Habasyah atau Ethiopia kalau sekarang gitu. Nah, ketika mereka hijrah ke sana, justru mereka mengalami ternyata begini kondisinya, sulit dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka kembali murtad. Nah, jadi ketika futur mereka, akhirnya kemudian mereka kembali ke belakang gitu. Ya, tidak melanjutkan perjuangan. Gitu. Nah, jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Apakah itu jebakan setan juga Ustaz? Ya memang begitulah. Semuanya memang. Ya, tapi jangan nyalahin setan juga. Gara-gara setan ya. Ya. Tapi memang lucu juga pernah ada yang baru hijrah gitu ya. Dia pernah curhat, Ustaz, saya sudah 1 tahun hijrah, tapi ada hal yang paling sulit itu sholat subuh gitu. Selalu sholat subuhnya jam 7 pagi gitu. Nah, kemudian ini tuh saya yang salah atau setan yang salah gitu. Gitu. Jawabannya apa Ustaz? Ya, kenapa kita harus menyalahkan setan? Iya, sebenarnya. Ya. Jadi setan itu mengganggu kita. Nah, kitanya kalau kita mau diganggu ya setan, ya kita kalah juga gitu. Harusnya kan kita melawan. Ketika ada gangguan itu,
kita harus lawan gitu ya. Termasuk gangguan futur ini teman-teman. Betul. Benar. Nah terus nih sekarang Dini mau langsung aja nanya deh, tips and triknya gimana nih Ustadz supaya sebelum tips and trik juga kita nanya dulu deh, apa sih yang menyebabkan futur? Apa karena memang diri kitanya, apa memang jebakan setannya sangat hebat sekali tapi iman kita kurang kuat, atau kayak gimana Ustadz futur? Jadi gini, teman-teman sekalian, bahwa futur itu bisa jadi ya itu karena kita bosan melakukan aktivitas. Iya. Nah, benar. gitu ya. Aktivitas terus begitu, akhirnya bosan. Nah, gitu kan? Ya. Nah, makanya pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harus berapa lama saya bisa menghatamkan Quran?" Jadi 30 juz harus berapa lama saya bisa menghatamkan Quran? Kata Nabi, 40 hari aja. Sahabat itu, "Rasulullah, kalau 40 hari kelamaan." Kelamaan 40 hari. Ya. Bisa Menurut ini terlalu cepat ya 40 hari. terlalu lama. Kalau ini ya. Terlalu cepat ya. Jadi dia merasa ini kelamaan Rasulullah. Gitu. Akhirnya kata Nabi, ya udah kurangi lagi 10. Jadi selama 30 hari gitu ya. Dia masih bisa mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau 30 hari khatam Quran itu kayaknya masih terlalu lama gitu." Ya. Akhirnya kata Nabi, "Sok kurangi lagi 10 hari." Akhirnya 20 hari ya gitu. Jadi 20 hari khatam Quran. Dia masih minta sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau 20 hari juga masih kelamaan. Cobalah padetin lagi," gitu. Kata Nabi, kurangi lagi 10 hari. Jadi berapa? 10 hari. Jadi 10 hari hatam Quran. Keren kan? Ya, 10 hari hatam Quran. Dia masih minta. Ya, supaya apa? Supaya dipercepat lagi, ya. Sehingga kata Nabi, udah yang terakhir nih, ya. Kamu boleh hatamkan Quran, tapi itu hanya 3 hari sekali. Nggak boleh kurang daripada itu. Kenapa? Nabi tahu. Orang kan biasanya kalau baru hijrah nih, lagi semangat nih. Semangat banget gitu kan. Ngaji, baca Quran. Wah, baca Quran sehari 30 juz gitu. 2 bulan nggak ngaji. Nah, ini yang diwaspadai, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW gitu. Artinya, kenapa Nabi menjaga waktu gitu ya. Supaya memang kita nggak bosan. Gitu. Para sahabat dulu lagi semangat gitu, lagi semangat ngaji terus gitu ya. Suatu saat pas hari itu Nabi nggak keluar Nabi, diam di rumah gitu. Besoknya para sahabat tanya, "Rasulullah, kami kemarin sudah nunggu nih majelis ilmu, ingin dapat ilmu dari engkau. Kenapa engkau nggak keluar?" "Kita akan bikin jadwal, karena kalau setiap hari nanti Anda bosan." Nah gitu ya. Manusia itu memang begitu. Makanya kenapa kadang futur itu terjadi, karena kita bosan. Oleh karena itu mesti inovasi, ada hal-hal yang baru nih yang harus kita lakukan supaya tidak bosan. Benar, kan gitu ya. Setuju. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiquna." Jadi silahkan kerjakan amal sesuai kemampuan kalian, ya. Fa innallaha azza wa jalla la yamallu hatta tamallu. Allah tuh nggak pernah bosan, sehingga kita sendiri yang merasa bosan gitu ya. Makanya kemudian dilanjutkan, fa innahu kana ahabbus sholati ilaihi madama 'alaiha wa in qalla. Jadi kalau dalam riwayat yang lain, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten gitu. Terus saja ya. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit ya. Karena ini untuk menghindari tadi ya, manusiawi gitu, ketika misalkan kita semangat gitu ya, 3 hari khatam Quran gitu. Tapi kesananya kok jadi malas ya. Gitu. Bener Ustadz, bener banget. Nih buat teman-teman kayaknya hari ini tuh bukan hari ini, tahun-tahun ini tuh kayaknya lagi in yang hijrah, ya kan Ustadz. Nah, buat teman-teman yang Dini juga nih masih belajar tentang berhijrah, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, memang salah satu faktor yang membuat agak goyah memang malas, yaitu jadi futur ya, nama Arabnya futur, malas. Dan itu bener kata Ustadz, jadi Ustadz kayak mencurahkan isi hati Dini gitu ya, itu karena bosan. Padahal sebenarnya subhanallahnya Allah udah ngasih kayak kita bisa jadi ibadahnya bukan ngaji doang gitu ya Ustadz ya, ada hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan. Bener Ustadz? Iya, jadi intinya bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu tuh, sok lakukan sesuai kemampuan dulu lah. Jangan kemudian di luar kapasitas kita, wah gitu. Karena lagi, aduh saya lagi hijrah banget nih gitu ya. Iya, lagi semangat banget gitu. Tiba-tiba, kan itulah makanya kenapa Nabi SAW pun beliau menjadwal gitu ya. Ada jadwal kajian beliau dengan laki-laki, ada juga untuk ibu-ibu ada gitu. Karena kalau terus-terusan nanti khawatir kata beliau kaum muslimin bosan gitu. Ya.
Nah, walaupun para sahabat kan semangatnya luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kenapa bisa futur itu karena kita bosan. Iya. Ya, kemudian yang kedua, kenapa futur itu bisa terjadi? Nah, itu yang mesti kita waspadai. Bisa jadi iman kita lagi menurun nih. Ya. Iya. Jadi lemahnya iman gitu. Ya. Jadi kalau iman melemah, ya akhirnya kemudian semangat ibadah pun melemah. Semangat berbuat kebaikan pun melemah gitu. Asa capeknya berbuat baik sama orang terus. Asa bosan. Nah, itu iman melemah. Kenapa? Semangat dia untuk mengejar akhiratnya berkurang. Gitu. Orang kalau semangat akhiratnya berkurang, maka akhirnya apa yang terjadi? Ya, semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk beribadah, semangat mencari ilmu itu akan menurun gitu. Tapi kalau keyakinan kepada akhiratnya semakin dipertinggi, itulah yang akan menyebabkan futur kita itu akan hilang ya gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Toh dunia ini kan tempat kita berjuang. Ya, tempat kita berjuang. Makanya salah seorang tokoh di negeri ini beliau mengatakan bahwa tempat istirahat kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk menebar kebaikan, tebar. Gitu. Walaupun ketika ada durasi ketika kita melemah, gitu, jangan sampai kemudian meninggalkan. Gitu ya. Tapi melemah ini ya misalkan kalau ketika melemah nanti kita akan tipsnya begitu ya, bagaimana supaya kita nggak futur. Itu yang kedua, yaitu iman kita sedang melemah. Kemudian yang ketiga, kenapa futur ini bisa terjadi? Karena hilang rasa ikhlas dalam diri kita. Gitu. Maksudnya gimana tuh rasa ikhlas dalam diri kita? Jadi kalau misalkan kita nih lagi ibadah ya, kita beribadah, malas gitu ibadah. Berarti ikhlas kita terhadap ibadah itu berkurang. Jadi gini, ketika ada orang yang dia beribadah, terus ibadah gitu, apa yang dia lakukan ibadah itu bukan karena Allah, ya, maka kemudian dia berpikir, saya mau sholat supaya apa? Supaya kaya gitu. Rasa ikhlasnya kan hilang. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia sholat terus-terusan, sholat wae tapi teu beunghar-beunghar. Ya, mending eureun sholatnya gitu kan. Nah, kenapa? Rasa ikhlasnya hilang. Ketika dia berbuat bukan karena Allah. Ya, kita misalkan ya menebar kajian via YouTube ya, via online gitu ya. Tapi kok yang nonton sedikit terus ya. Iya nih, gimana nih teman-teman nggak share nih ke teman-temannya kayaknya. Nah, kemudian tidak boleh menjadikan kita kemudian jadi sudahlah berhenti aja misalkan gitu. Tidak, tapi kebaikan itu harus terus kita lakukan. Ya, terus kita tebarkan gitu. Nah, ini ikhlas itu harus terus kita tingkatkan ya, supaya semangat kita dalam mencari ilmu, semangat kita beribadah, semangat kita menebar kebaikan ini terus terjaga ya. Nah, kemudian yang keempat, kenapa sih futur itu bisa menimpa kita? Nah, itu kenapa ya? Kita lupa tujuan kita. Gitu. Jadi ketika kita lupa dengan tujuan, biasanya futur terjadi. Ya. Ini tujuan awal kita berbuat seperti ini untuk apa? Nah, lupa dengan tujuan itu menyebabkan dia futur. Nah, makanya ketika kita futur, coba kembali, tujuan kita kan bukan ini. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita bukan dunia tapi akhirat, kan gitu. Ya. Ini yang pernah terjadi ketika perang Hunain. Jadi ketika perang Hunain terjadi, jumlah kaum muslimin 12.000 orang, tapi kocar-kacir itu di hadapan musuh. Para sahabat itu banyak yang lari mundur semua, ya. Sampai kemudian Nabi mengatakan, "Ana Muhammadun Rasulullah." Saya adalah Muhammad Rasulullah. Enggak mau dengar itu Nabi ngomong. Bubar semua gitu, pasukan takut ya. Sampai kemudian Nabi manggil pamannya. "Wahai pamanku Abbas, coba teriakan kepada kaum muslimin." "Apa Rasulullah?" "Teriakan tentang sesuatu yang pernah kita lakukan bersama." Nah, akhirnya kemudian Abbas ini berteriak, "Wahai kaum Khazraj, wahai para pencari ilmu surat Al-Baqarah," gitu. Dipanggil tuh supaya apa? Mereka teringat, oh iya ya, dulu kita pernah bersama dalam kebaikan ini gitu. Kenapa kita harus mundur dalam kondisi seperti ini? Nah, jadi dibawa kembali untuk mengenang masa lalu bahwa kita pernah sama-sama berbuat kebaikan. Tujuannya jelas gitu. Nah, dengan tujuan yang jelas akhirnya kemudian para sahabat kembali berada di barisan Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Jadi
kembali tujuan kita apa nih? Harus kita perjelas. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa futur itu bisa terjadi? Karena kita beramalnya sendirian atau kita menyendiri. Nah, gitu. Kalau kita menyendiri, kita lagi futur, ya akhirnya tidak ada Futur yang, aja terus ini. ya, tidak ada yang mengingatkan kita, gitu, Din, ya. Jadi buat teman-teman yang lagi futur tuh, kita bisa introspeksi nih hari ini. Kenapa ya saya bisa futur? Jadi kita bisa memperbaiki diri, misalnya karena memang kurang temen dan lain-lain gitu ya Ustadz ya. Mungkin kita akan memperbaiki diri untuk kita bisa hijrah menjadi lebih baik. Nah, tapi gimana Ustadz? Gimana kalau ternyata, aduh udah nih, udah kejadian futurnya. Nah itu gimana Ustadz? Nah, bagaimana kalau misalkan sudah terjadi nih futurnya? Aduh gitu? udah terjadi, nah futur nih saya kelihatannya. Nah Ya, itu gimana? nonton video kita. Oh benar, iya benar, salah satu caranya benar Ustadz. Ya. Benar. Nah, jadi caranya adalah yang pertama adalah luruskan kembali niat. Ya, jadi luruskan kembali niat. Ini niat kita karena apa? Kita melakukan sesuatu karena apa? Kalau kita menebar kebaikan, kita membantu orang, niatnya karena ingin dapat pujian, maka ketika ketika orang tidak memuji, futur tuh. Ya. Oh dia nggak lihat, jadi dia nggak sholat gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Jadi kalau kita lurus niat kita, saya mau memberikan manfaat kepada orang, saya mau membantu orang itu memuji atau mencela, nggak ada masalah. Ya, ini pernah terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu pernah bermasalah dengan anak angkatnya. Jadi ketika terjadi berita buruk ya tentang pribadi Siti Aisyah gitu. Nah, ternyata anak asuh, bukan anak angkat ya, anak asuh yang suka dibiayai oleh Abu Bakar itu justru menjelek-jelekan keluarga Abu Bakar. Marah tuh emosi Abu Bakar gitu ya, sampai Abu Bakar bertekad bersumpah, saya tidak akan lagi membiayai Anda gitu ya. Kemudian ketika informasi itu sampai kepada Nabi mengingatkan, Abu Bakar, ingat loh, Anda berbuat baik itu kan bukan ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada Anda tetap lakukan kebaikan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi mesti kita meluruskan niat gitu. Kemudian yang kedua, kalau futur ini menimpa kita, apa yang mesti kita lakukan? Merapat kemana? Kepada orang-orang yang soleh gitu. Jadi ketika misalkan ini lagi malas nih, jangan sendirian gitu, sibuk dengan gadget, bukan gitu, tapi kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat gitu. Insya Allah ketika kawan-kawannya semangat, masa kita tidak terbawa menjadi orang yang semangat gitu ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Makanya ini salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, kelompokkan aku, masukkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Amin. Semoga teman-teman juga ya. Ya, gitu. Bahkan di dalam surat Al-Asr ya, surat Al-Asr bahwa manusia itu kan rugi kecuali satu, dia punya iman, dua, mengerjakan amal soleh, yang ketiga, saling menasehati dalam kesabaran ya, ada dalam kebenaran, dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ada kalanya memang saya sendiri pun merasakan lagi malas nih gitu, lagi malas gitu, tapi diingetin sama kawan-kawan gitu, hei bangun, kan gitu ya. Jadi ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita. Kalau kita sendirian, ya siapa yang mengingatkan kita? Benar, Ya. benar. Kalau Rasul, misalkan kalau Nabi, ketika beliau dalam kondisi begitu, ya, dalam kondisi beliau tidak semangat dan sebagainya, maka ada malaikat yang mengingatkan, gitu. Kalau kita kan nggak ada, kecuali kawan-kawan, kecuali teman-teman kita. Nah, makanya kita berharap ya, meminta sama Allah supaya kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya udah ngerasa dari ceramahnya Ustadz, oh saya futur nih. Nah, berarti teman-teman pertama harus ingat tujuan kita tuh memang bukan dunia, tapi memang akhirat. Yang kedua, yuk kita ketemu gitu, yuk kita saling bernasehati dan juga mengingatkan satu sama lain. Jadi yang dinasehatin juga jangan marah ya Ustadz. Jangan. Satu lagi, Din. Apa? Ada satu lagi, piknik. Oh boleh tuh. Ya. Tapi ingat Ustadz, protokol kesehatan. Ya kalau kita beraktivitas bosan kan gitu ya, akhirnya kemudian futur, udah kita piknik dulu, jalan-jalan dulu. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, famshu fi manakibiha, silahkan Anda berjalan, bertebaranlah di penjuru-penjuru bumi ini. Supaya apa? Kita menjadi ada inspirasi lagi gitu. Kita nih sudah bosan dengan aktivitas seperti ini, misalkan
ketika kita bertebaran ke muka bumi ya, ke berbagai penjuru dunia gitu. Ya piknik lah gitu ya. Iya. Akhirnya kita dapat inspirasi lagi. Oh iya ya, oh iya ya. Mengingat ciptaan Allah. Nah, Gitu. jadi teman-teman boleh piknik katanya gitu supaya meningkatkan iman gitu. Semoga teman-teman juga futurnya juga jadi hilang, yang hijrah jadi lebih istiqomah, lebih bermuhasabah diri, memperbaiki diri gitu. Jangan lupa juga nih video-video seperti ini di-share ke teman-teman untuk saling mengingatkan supaya teman-teman juga untuk tidak malas atau tidak futur. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.